Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Eri Sabtono. Kita akan belajar IPS KD 3.4, yaitu tentang perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam. Islam di Indonesia berkembang pesat, terutama di daerah pesisir. Penyebabnya adalah adanya kerjasama dagang antara pedagang Islam dengan pedagang-pedagang di Indonesia. Makin kuatnya pengaruh Islam di kalangan penduduk mendorong tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Berikut uraian tentang beberapa tokoh yang terkenal pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah Sultan Ba'abullah dari kerajaan Ternate. Sultan Ba'abullah adalah raja dari Kesultanan Ternate yang memerintah dari tahun 1570 sampai 1583. Ia menjabat sebagai sultan setelah ayahnya yang bernama Sultan Khairun dihukum oleh penjajah Portugis. Peristiwa ini membuat Sultan Ba'abullah marah dan menyerang pasukan Portugis. Sultan Ba'abullah melakukan persekutuan dengan daerah di sekitar wilayahnya untuk bekerja sama mengusir penjajah. Oleh karena tindakan persekutuan ini, Sultan Ba'abullah diberi gelar penguasa atas 72 pulau karena banyaknya persekutuannya. Kesultanan Ternate memiliki beberapa peninggalan sejarah seperti Masjid Ternate, makam Sultan Ba'abullah, dan benteng kerajaan Ternate. Tokoh yang kedua yaitu Sultan Agung dari kerajaan Mataram. Sultan Agung adalah Raja Mataram ketiga yang memimpin di tahun 1613 sampai 1645. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya. Daerah kuasaannya meliputi beberapa daerah di Pulau Jawa dengan bandargang di kota Jepara, Tegal, Pekalongan, Tuban, dan Gresik. Rakyat kerajaan Mataram hidup makmur. Sultan Agung sangat tidak suka penjajahan karena merugikan rakyatnya. Oleh sebab itu, Sultan Agung melakukan penyerangan terhadap Belanda sebanyak 2 kali. Peninggalan kerajaan Mataram yaitu Pasar Legi, Kota Gede, makam-makam raja, dan Masjid Kota Gede. Berikutnya yaitu Insinyur Soekarno, halaman 109. Sikap kepahlawan dan pengaruhnya bagi masyarakat. Kita memiliki banyak tokoh nasional yang telah berjasa dan memberikan pengaruh pada masyarakat, seperti Insinyur Soekarno dan Raden Ajeng Kartini. Berikut uraian tentang kedua tokoh tersebut. 1. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara Indonesia yang sekarang kita sebut dengan nama Pancasila. Selain mengusulkan dasar negara Indonesia, Pancasila, Insinyur Soekarno juga merupakan salah satu tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno merupakan seorang orator yang karismatik dan cerdas. Ketika ia berpidato, Insinyur Soekarno menggetarkan hati para pendengarnya. Soekarno atau yang lebih akrab dipanggil dengan Bung Karno menjadi tokoh penting tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia internasional. Berikutnya adalah R.A. Kartini. R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini adalah tokoh nasional yang berjuangkan kesetaraan hak untuk perempuan di Indonesia. Perjuangan R.A. Kartini telah mengubah pola pikir masyarakat Indonesia tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Beliau aktif menuliskan
surat-surat kepada teman-temannya di Belanda. Isi surat tersebut menceritakan kisahnya selama ini dan rasa ketertarikannya kepada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di luar negeri. Surat-surat yang dituliskan R.A. Kartini tersebut kemudian dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. R.A. Kartini juga mendirikan sekolah yang diberi nama Sekolah Kartini pada tahun 1912 di Semarang. Untuk memperingati jasa-jasanya, maka setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini.